Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Anissa Fajriana Oktasari akan mempresentasikan selama 10 menit tentang penelitian saya berjudul tentang pernikahan dini dalam fiksi pengarang Madura. Nah, baik kita mulai ya. Nah, penelitian saya berjudul tentang diadakan dalam rangka acara seminar Iconitis International Conference on Islamic Civilization and Humanities yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Sunan Ampel, Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2024. Oke. Saya sebagai penyaji, saya sendiri bernama Anissa Fajriana Oktasari, dan juga saya mengambil judul penelitian Early Marriage of Madurist Women in the Outer Women's Fiction dengan teori Narrative Feminism Study. Saya Anissa Fajriana Oktasari mengambil anggota sebagai berikut, yaitu Suyatno, Anas Ahmadi, dan Suhartono. Kemudian kami dari Universitas Negeri Surabaya dengan email yaitu anissa22048@mahasiswaunesa.acid. Pertama, abstrak di sini adalah beberapa perempuan pengarang kelahiran Madura banyak menyinggung kisah tentang pernikahan dini dan perjodohan. Dalam lingkungan perempuan Madura, cerita ini diangkat karena hal tersebut ada dalam sosial masyarakat Madura. Untuk mengurangi hal ini, pendidikan yang perlu ditanamkan pada generasi Madura adalah penanaman nilai kemajuan di dunia pendidikan, sehingga terus-menerus menular pada masyarakat pedalaman Madura. Setelah ditelusuri, masalah ini lahir dari berbagai faktor, antara lain ekonomi, budaya, agama, serta pendidikan. Konsep yang tertanam dalam masyarakat Madura adalah sebagai perempuan harus segera menikah, lebih cepat lebih baik. Apabila terjadi satu dalam pernikahan, misalkan perceraian, itu lebih baik daripada perawan tua, daripada mereka tidak menikah sama sekali. Selanjutnya, penelitian ini ingin mengetahui gaya penceritaan perempuan penulis Madura dalam fiksi akan dibahas dalam artikel ini sehingga menambah pengetahuan dari kajian fiksi yang jarang ditemui ya. Oke, slide berikutnya. Apa sih yang dimaksud pernikahan dini? Pernikahan dini diawali dengan perjodohan sejak masa kanak-kanak. Latar belakang terjadi perjodohan ini didalangi karena hasrat keluarga untuk mengikat keluarga, dan selama ada kecocokan, usia tidak menjadi patokan ya. Perjodohan ini tidak hanya terjadi di Sampang, di Pamekasan, di Sumeneb atau di Bangkalan saja, melainkan seluruh kabupaten ya. Bahkan perjodohan ini dimulai sejak kecil ya, sejak dini. Jadi perjodohan ini dimulai dari pertunangan sejak bayi, sejak kecil, atau sejak anak-anak, atau sejak SD, SMP, bisa dilakukan bahkan sejak dalam kandungan ya, itu ya Bunda. Nah, apa dan bagaimana pernikahan dini ya? Kapan pernikahan ini terjadi? Saat ada dua pihak keluarga yang memiliki satu tujuan tertentu, satu aliran pemahaman, maka pertunangan dan perjodohan dapat terjadi. Bagi sang anak cukup melihat dan menyetujui, tidak jarang pula timbul kecocokan di antara mereka berdua. Bagaimana proses pertunangan terjadi? Tentu saja diawali dari kedua belah pihak keluarga yang saling mengenal ya. Memang yang mengenal keluarganya dulu, bukan yang bersangkutan. Bisa jadi masih ada tali ikatan persaudaraan, kemudian memiliki rencana dan visi misi yang sama dua keluarga besar ini, maka berlanjutlah diskusi atau musyawarah bagaimana agar mereka menjadi sepasang pasangan dan dilangsungkannya perjodohan untuk rencana-rencana berikutnya
Gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teori yang saya pakai di sini naratofeminisme. Teori yang diangkat dalam penelitian ini guna mengkaji tentang keunikan tulisan perempuan Madura adalah teori naratologi. Merupakan salah satu teori yang digunakan dalam kajian atau kritik sastra. Istilah naratologi secara global digunakan sebagai padanan dari istilah teori naratif yang merujuk pada studi naratif ya. Kemudian menurut Prince, naratologi itu studi tentang bentuk fungsi naratif. Janidis juga mendefinisikan naratologi sebagai studi tentang bagaimana berbicara dan berpikir direproduksi dalam teks-teks naratif. Tentu saja karena ini naratologi, saya mengambil dari fiksi-fiksi perempuan, seorang perempuan Madura yang sudah menulis fiksinya itu bernama Joy Mawar ya. Kita mulai slide berikutnya nih. Oke. Selain teori naratologi, karena ini perpaduan dua teori, namanya digabung menjadi naratofeminisme. Saya mengambil feminismenya dari Vandana Shiva. Karena teori penelitian dari Vandana Shiva ini feminismenya tentang kehutan, alam, dan ekologi ya. Dia menyebutnya sebagai ekofeminisme, tapi saya ambil saja feminismenya. Berangkat dari gagasan hutan merupakan tempat bergantung hidup beraneka makhluk. Perusakan hutan bukan sekedar bencana kemanusiaan, tetapi sekaligus merupakan bencana bagi kehidupan alam semesta. Dampak negatif perusakan hutan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Keanekaragaman hayati akan menyusut secara drastis bersama dengan musnahnya pepohonan. Padahal keanekaragaman hayati yang dihasilkan hutan memiliki fungsi multifungsi bagi kelestarian ekosistem. Ya, itu feminisme yang saya ambil mengenai lingkungan dari Vandana Shiva. Nah, jadi setelah digabung kedua teori ini, maka akan menjadi sebuah nama naratofeminisme tentang penceritaan perempuan. Konteks perempuan, fungsi sosial praktik budaya perempuan, teknologi budaya perempuan. Kak Siva, adiknya di luar. Kak Siva, ada truk Kak Siva. Kemudian saya ambil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian selanjutnya berjudul Narasi dalam Novel karya Kunto Wijoyo. Ini sama-sama narasi, tapi dia ambil kajian dialogis profetik. Antara profetik ini semacam kenabian ya, dialog ya. Contohnya ini karena novelnya karya Kunto Wijoyo memang berbau-bau agama. Nah, rumusannya itu ada 3: menemukan struktur ruang dan waktu, menemukan dialog demokratis, menemukan kesadaran transendensi dalam kumpulan novel. Kalau dalam penelitian ini tuh menemukan praktik budaya pernikahan dininya. Nah, praktik budaya pernikahan dininya. Ya. Oke, selanjutnya data dan sumber datanya saya ambil di buku Jo Mawar yang berjudul Lelaki Suci dan buku Jo Mawar Bintang Jatuh di Hati Afnani. Juga beberapa buku teori semacam buku teorinya Narato Subjek dari Christina Skechner dan bukunya Vandana Shiva Feminisme Ekofeminisme. Ya, sumber datanya yaitu klause, frase, kata, kalimat dari novel-novel berikut. Selanjutnya, bagaimana analisis datanya? Saya akan bahas analisisnya antara lain ya. Ini ada kutipan ya. Nih, aku ingat dengan cepat usiaku saat kami dinikahkan dulu. Usiaku masih 9 tahun. Dalam kutipan di tes, usia 9 tahun merupakan usia yang begitu muda. Bagi seorang perempuan menikah bahkan terbilang ini masih usia anak-anak. Dalam peraturan pemerintah saja usia ini belum bisa untuk dilangsungkan pernikahan ya. Maka mereka itu hanya menikah semacam pernikahan agama. Baru nanti setelah usia cukup baru menikah lagi. Ini untuk bagi golongan yang paham. Tapi untuk golongan yang tidak paham, mereka kapan akan menikah secara negara, semacam itu. Kutipan yang kedua,
Sudah menjadi suami istri, tetapi kami belum boleh hidup bersama. Kami harus mengejar ilmu, walaupun mereka masih sudah suami istri, tapi tidak boleh hidup bersama karena belum balik ya. Akibat pernikahan dini, mereka pun tidak berhak hidup satu atap karena sama-sama belum selesai dalam hal menimba ilmu. Pernikahan hanya dijelaskan secara agama, belum secara hukum. Masing-masing individu dalam tokoh masih melanjutkan rencana pendidikan. Ya, ini nih konteks kejadiannya di pesantren ya. Jadi dua keluarga ini keluarga pemilik pesantren. Jadi mereka masih harus mengenyam ilmu-ilmu pendidikan dulu. Ini ada kutipan selanjutnya, Mas Nizam segera diberangkatkan ke pesantren luar pulau. Dan aku pun mulai dianggap nyantri di rumahku sendiri. Ya, Abah memiliki pesantren sendiri di rumah kami. Dalam kutipan di atas, pernikahan dini terjadi karena mereka para tokoh terdapat setting dan latar pesantren sehingga layak jika di dalam novel ini bahwa dunia pesantren dapat menjadi perjodohan karena mereka kan kelompok-kelompok semacam pemilik perusahaan semacam itu ya. Jadi kalau sampai pesantrennya ini jatuh ke orang lain kan tidak enak juga. Jadi harus sama pesantren juga untuk menjadi anggota keluarganya. Karena keturunan pesantren tetap dari ahli waris dengan pasangan yang memiliki kekerabatan yang sudah saling mengenal. Jadi tidak sembarangan mengambil calon ya. Kita ke slide 14. Nah, Halimah telah dijodohkan dengan kakak sepupu kami yang lainnya, yaitu Faton. Dan Wardah sudah bertunangan dengan Ali Makki bahkan sejak dalam kandungan. Ini malah sudah ditunangkan sejak dalam kandungan ya. Entah dia berumur apa tidak, yang penting sudah dicanangkan gitu ya sama calonnya. Perjodohan kutipan di atas sebagai bukti hubungan kekerabatan dalam dunia pesantren menjadi cikal bakal hubungan perjodohan suami istri. Hal tersebut menjawab rumusan masalah yang menanyakan apa, bagaimana, serta mengapa pernikahan dini dan perjodohan terjadi di Madura. Bahkan mungkin ada di daerah lain di Indonesia. Perjodohan antar kerabat dekat dalam keluarga besar kiai pesantren adalah satu yang lumrah. Dan semua itu dilakukan demi masa depan pesantren, demi masyarakat, tongkat kepemimpinan estafet sebuah pesantren. Hanya sah jika diteruskan oleh anak keturunan priai. Karena ini konteksnya adalah dunia pesantren dan dunia perkiaian itu kan golongan priai, sehingga mereka menganggap jangan sampai mendapatkan pasangan yang tidak sekufu. Akhirnya dicarikanlah pasangan bahkan mulai dari kandungan. Analisis selanjutnya terakhir aja ya karena waktunya dibatasi. Bagaimana mengenai perasaan insan yang dijodohkan? Apa ada rasa cinta atau bagaimana? Nah, apakah Mas Nisa menyukai seorang gadis selainku seperti halnya Ahmad yang menyukai gadis yang bukan tunangannya? Kata si tokoh. Beberapa kutipan di atas memberikan simpulan bahwa perjodohan tidak hanya dilakukan bagi seorang karena lilitan ekonomi, layaknya Siti Nurbaya, tapi perjodohan dilakukan berbagai faktor, yaitu meneruskan tongkat estafet kekeluargaan, kepemimpinan, kekayaan, harta, dan lain sebagainya, menyelamatkan aset-aset keluarga ya, aset-aset kepemilikan seperti sekolah, pesantren dan lain sebagainya, mendapatkan hubungan kekeluargaan dengan seorang yang lama kita kenal. Jadi tidak sembarangan, tidak akan salah karena sudah saling mengenal sejak kakek, nenek dan lain sebagainya. Menjaga rasa aman, rasa patuh anak kepada orang tua. Ya, di sini dicontohkan semua tokoh-tokohnya patuh dan menuruti apa keinginan oleh orang-orang yang sudah sepuh, yang orang sudah tua. Rasa ingin menyelamatkan masa depan anak. Jadi kalau anak sudah dijodohkan ini aman ya, karena tidak ada salah-salah orang, udah terjamin keluarganya dan lain sebagainya. Simpulannya adalah karena waktu sudah habis. Simpulannya adalah perjodohan tidak hanya dilakukan bagi seorang karena lilitan ekonomi seperti kisah-kisah terdahulu, tapi juga perjodohan dilakukan karena berbagai faktor antara lain meneruskan tingkat estafet keluarga, menyelamatkan aset keluarga, melakukan hubungan keluargaan, dan lain sebagainya. Ya, daftar pustakanya saya ambil dari buku-buku nato feminisme, buku-buku naratologi subjek dari Krishna Sketchner, buku-buku dari Vandana Shiva, dan buku-buku Jo Mawar, serta buku-buku tentang kritik sastra lainnya. Demikian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.